puluh. Kalau puluhan, belasan itu digunakan satu mufrad. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari penghujung dari daurah kita selama 3 hari. Kita akan coba lihat praktek hasilnya. Yang pertama Ustazah Fauzia Ta'ali wa Ustazah Sari. Ustazah Fauzia tamatan pondok pesantren apa? Dari MAN, jurusannya matematika. Ustazah Sari pesantren mana? Dari MA. Dari MA juga. Mas satu juga? Rohul. Oke, fadhal. Jurusannya ngajar ekonomi. Nah, saya kasih kosakata. Saya kasih kosakata. Ini saya akan kasih. Kita akan kasih kosakata yaitu darrosa, yudarrisu fi'il mudhari'nya, yudarrisu. Nah, kemudian jam ya. Kita akan bikinkan dialognya kayak gini. Sini saja. Berhadapan berdua. Oke, boleh. Kita akan bikinkan dialognya. Pertama Ustazah Fauzia tanya sama Ustazah Sari, bilang, "Kapan kamu ngajar di kelas Asobiah?" Jawab, "Terserah jam berapa saja, mau tepat mau tidak." Kemudian tanya balik, "Kamu ngajar jam berapa memangnya? Apakah kamu mengajar di kelas Asobiah? Apa yang kamu ajarkan? Kapan kamu mengajarkan?" Kemudian tanya orang lain, Ustazah Delvi, "Kapan Ustazah Delvi mengajarkan?" Jawab dengan menggunakan jam. Siap? Masih nggak nanti? Masih. Ini Ya nanti dibimbing lah pertanyaan saya. ya, nanti saya bimbing. Yang jelas ini bukan kalimat yang saya kasih, betul ya? Kalimat tidak saya kasih, tapi cuma dari susunan saja. Mustaidah, mustaidah itu artinya siap. Jawabannya mustaidah. Mustaidah. Fadhal. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Fauzia, Salehah. Amin. Mata tudarrisina fil fasli asabiah. Udarrisu fil fasli asabi'ah fis sa'ah. Asobiah ya? Asobiah. Asobiah. Udarrisu fil fasli asabi'ah fis sa'ah asaminah tamam. Wa anti. Dan wa anti saja kan sebetulnya jawabannya udah cukup itu ya. Tapi untuk melatih lidah gunakan kalimat pertanyaan panjang. Wa anti mata tudarrisina fil fasli asabi'ah. Udarrisu fil fasli asabiah fis sa'ati at-tasi'ah wan nisfu. Apa yang kamu ajarkan? Mada tudarrisina fil fasli asabiah. Benar. Iya benar. Kan mata itu kan udah ya. Sekarang gunakan kalimat yang lebih panjang lagi. Apa yang kamu ajarkan pada jam 7.30 di kelas Asobiah? Nah. Kapan tamaman tadi? Mada tudarrisina fil fasli asabiah fis sa'ati asamina tamaman. Udarrisu fil fasli asabi'ah fis sa'ah asaminah tamaman al-istisodi wa anti madza udarrisina fil fasli asabi'ah fis sa'ah at-tasi'ah wan nisfu. Udarrisu fil fasli asabiah fis sa'at at-tasi'ah wan nisfu ar-riyadiyah. Belum selesai. Tanya Ustazah Zura. Siapa yang ngajar di kelas ini? Al-Quran. Oke, Al-Quran. Tapi tentang Zura. Tentang Zura. Siapa belum ya? Man, ya benar. Man
Kalau ditanya man itu siapa, pasti gunakan dia atau dia laki-laki atau dia perempuan. Caranya adalah kalau kemungkinan pelakunya itu adalah ada laki-laki dan perempuan, siapa yang mengajar di kelas ini? Kan bisa jadi Ustaz Amri, bisa jadi Ustaz Azura kan. Maka gunakan huwa. Tapi kalau seandainya kemungkinannya itu cuma perempuan, gunakan dia. Berarti gunakan huwa saja. Huwa aja. Huwa saja. Man. Berarti yang pakai huwanya kan? Iya. Man yudarrisu fil fasli as-sabiyah Pada jam 10. Man yudarrisu Man yudarrisu fil fasli as-sabiyah fi sa'ati al-ashirah tamaman. Tanya lu Yudaris. Enggak, nanya dulu kan, nanya kan. Yudarisu Nah, bagus. Yudarisu fil fasli as-sabiyah fi sa'ah al-ashirah tamam Ustazah Azura. Azura. Nah, tanya. Tanya. Jangan tanya tentang Azura ke Ustazah Sari gitu. Apa yang diajarkan? Apa ya, Ustaz? Madza tudarrisu Ustazah Azura fil fasli as-sabiyah fi sa'ati al-ashirah tamaman. Tanya Azura. Ya Ustazah Azura. Apa yang kamu ajarkan? Madza tudarrisu Maza apa? Kan ditanya apa tadi? Madza tudarrisina fil fasli as-sabiyah fi sa'ah al-ashirah tamam Tudarisu Oh. Tudarisu as-sabiyah fil Fi fil fasli. fasli as-sabiyah fi sa'ah at-tanya. Asyirah. Al-ashirah at-tanya. Asyirah. Tamaman. Tamaman. Nah, tamaman. Apa yang Kenapa kita ulang dulu? Grogi. Nih, saya bantu pakai tangan ya. Maza, Maza pakai tangan ya. Kalau ini jawabannya mana? Sudah. Di sini kan tangannya. Kalau yang ini tangannya mana? Tudarrisu. Maza tudarrisina fi fasli asobiyah fi sa'atil ashirah tamaman. Udarisu fi fasli as-sabiyah fi sa'ah asyarata tamaman Apa ini? Al-Quran. Al-Quran. Masya Tudarisu Azura fil fasli as-sabiyah fi sa'ah al-ashirah tamaman Al-Quran. Al-Quran. Apakah apa lagi pertanyaannya ya? Ini tanya lagi Ustaz Amri. Apa yang diajarkan Ustaz Amri di kelas Asabiah? Yang diajarkan. Boleh Ustazah. Jangan Ustaz Amri lah, Ustaz Amri lagi sibuk gini. Ustazah Delvi. Kan Ustazah Delvi perempuan, tadi dia perempuan ya. Ustaz Qasim lah. Bagus. Maza yudarrisu Ustaz Qasim fil fasli as-sabiyah fi sa'ah. Bentar. Saya ganti challenge-nya boleh nggak? Apakah sekarang? Apakah Ustaz Qasim mengajar di kelas Asobiah pada jam 11 tepat? Apakah? Adakah? Hal Hal ya, berarti ada hal tudarris. ada Ya. hal yudarisu Ustaz Qasim fil fasli as-sabiyah fi sa'ah 11 tepat. fi sa'ah al-hadiyata asyarah tamaman. Udah. Yudarrisu. Tanya dulu. Saya belum tahu. Belum. Lam adri. Saya belum tahu. Lam adri. Tanya, saya Ustaz Qasim. Gitu, gaya kayak Arab, gaya jauh. Ya Ustaz Qasim. Gitu loh. Ya Ustaz Qasim. Naam. Tadrusu. Apakah kamu akan mengajar? Hal tadrusu. Hal. Hal. Kamu mengajar? Hal tadrusu. Tadrusu belajar. Kalau mengajar tudarrisu. Mengajar.
هل Hal تدرس tudarrisu fil fas. Nanya lagi deh, bisa? Iya. Hal tudarrisu fil fas. Iya. Asabiyah. Jam 11. Hal tudarrisu fil fasli asabiyah fi sa'ati al-hadiyata asyara tamaman. La tudarrisu fil La. la udarrisu fil fasli asobia fi sa'ati al-hadiyah asyara tamaman. Tetapi bal saya ngajar di kelas Asobia jam 1.30. Bal udarrisu fil fasli asobia Bisa. fi sa'ati 1.30. al-waidah wa nisf. Belum selesai masalahnya. Masalah kita ciptakan lagi. Kemudian siapa dong yang ngajar di jam 11 itu? Kemudian apa syaratnya? Teman. Siapa yang mengajar? Tanya. Summa man. Iya, betul. Yang mengajarnya ini Man yudarrisu ya. Summa man yudarrisu fil fasli as-sabiyah fi sa'ati al-wahida Al-hadiyah. Kalau itu ustadznya ngajar. Kalau jam 11 tadi kan nggak Jam ada. 11 tadi. Oh iya. Kan dia bilang saya nggak ngajar di jam 11, saya ngajar jam 1.30. Nanyanya sama yang jam 11 ya. Nanya jam 11. Summa. Summa man yudarrisu fil fasli as-sabiyah fi sa'ati al-hadiyata asyara tamaman. Ustazah Dewi. Yudarris nih. Mungkin Ustazah Dewi. Coba mungkin Ustazah Dewi. Mungkin Ustazah Dewi. Tanya dia. Oh. Ustazah Dewi, apakah kamu ngajar? Ya Ustazah Dewi. Nah, Nah. Ayo. Hal tudarisina fil fasli asobiyah fi saati al-hadiyah asyara tamaman. Lah, saya akan pergi ke saya mengajar di kelas apa lagi nama kelasnya? Al-Farabi boleh Ustaz? Saya akan ngajar jam 11 itu di kelas Al-Farabi. La udarrisu fil fasli as-sabiyah fi Al-Farabi kan tidak ngajar. La terus? udarrisu fil fasli sabiyah walakin Jam-jam jangan lupa. ofisa al-hadiyah Asyara. asyara tamaman walakin udarrisu fil fasli Di kelas yang bersih. fil fasli nazif Di faslin nazif. Gunakan yang tadi. Di kelas yang bersih. fil faslin nazif Di faslin nazif. Kembar. Di faslin nazif. Kalau dia pakai alif lam, tidak pakai alif lam juga. Fil faslin nazifi atau tidak pakai alif lam. fil fasli Fi faslin nazifin. Oke, hasanan. Oke, bahasa Arabnya apa? Hasanan. Nah, hasanan. Oke, bilang sama ya Fauzia lagi. Ya Fauzia. Ya Ustazah Fauzia. Ada apa bahasa Arabnya? Ayyul khidmah. Coba ulangi. ayyul khidmah Ulangi. Ya Ustazah Ya Fauzia. Ustazah Fauzia. Na'am, ayyul hikmah. Ayyul khidmah. Kau berkata Ustazah Dewi. Oh. Tadi. Kolat. Ustazah Dewi. Hiya la tudarisu fil fasli asobiyah walakin jangan lupa. Tudarisu fil fasli asobiyah fi saati al-hadiyah asyara tamaman. Tetapi dia ngajar hiya tudarisu di kelas yang bersih. fil fasli al-farabi an-nazifa. Di Farabinya dibuang aja. Di kelas yang bersih. Faslin nazif. Nazifa.
Nazifi. Nazifi. Fi fasli kembar. Fil fasli nazifi. Nah, hasanan. Hasanan. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Wa iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini guru bahasa Arab semua ya? Iya, benar semua jadi. Jadi guru bahasa Arab semua, silakan duduk. Masya Amin. Allah. Masya Coba Allah. kita perhatikan bahwa ternyata berdialog bahasa Arab itu atau berbicara bahasa Arab itu kuncinya adalah kepo. Kepo itu kan olahraga ini kan? Oh itu kempo ya? Kempo itu kan koran kan? Iya, Itu tempo. Tempo itu kan yang untuk rambut. Sampo. Sampo ya. Sampo itu bukan yang begini. Oh itu tato. Ferdi Tato itu Sampo. kan yang dimakan. Si tato. Itu lato-lato gitu. Nah, yang barusan kita permainkan itu cara cepat menghafal kosakata. Jadi guru biologi, guru fisika, guru kimia, guru apa saja bisa menggunakan cara yang barusan untuk menghafal kosakata yang banyak, istilah-istilah dan segala macam. Tapi berarti kalau seandainya ingin menerapkan bahasa Arab, latihannya menurut hemat saya ketika jam pelajarannya nggak usah berbicara tentang al-jauh, nggak usah berbicara tentang musim, berbicaralah tentang kehidupan keseharian. Bagaimana caranya seperti yang barusan. Jadi kurikulum bahasa Arab di sekolah kalau seandainya bisa dirubah, itu namanya revolusi, tidak rubah total. Yang menjadi masalah adalah yayasan, orang tua mengharapkan anaknya sekolah di sekolah Islam, harapannya bisa mencuat-cuat bahasa Arab. Akan tetapi kurikulumnya tidak mengarah kepada kemampuan berbicara bahasa Arab. Oleh karena itu memang harus dirubah. Ya, harus dirubah. Sehingga apa? Sehingga dengan cara begini ini kan coba perhatikan. Berapa lama kita belajar? 2,5 hari baru ya. Tapi sudah mampu untuk membuat kalimat yang banyak. Bayangkan anak kita 3 tahun di sini. Nah, akan tetapi itu tidak muncul. Kenapa? Karena tidak tahu caranya. Kenapa harus pakai metode? Pertanyaan saya, belajar kenapa harus pakai metode? Nih, Gontor pasti hafal nih. Gontor pasti hafal. At-tariqatu ahammu. Hafal nih Gontor banget ini. At-tariqatu ahammu minal madad. Oh iya. Gak muncul ya. Kenapa belajar harus pakai metode? Karena ada satu ungkapan yang menyatakan ini familiar banget di Gontor gitu. Wajib. Metode mengajar harus lebih diperhatikan terlebih dahulu, harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum materi pembelajaran. Materi pelajaran. Kenapa? Materi pelajaran dari zaman mukhalaf ya tetap itu saja, mubtada, marfu, itu pasti aja. Tapi yang membedakan apa dah? Metodenya. Kenapa guru harus mengajar metode? Ini yang pertama. Karena mengajar apapun juga yang harus dipersiapkan pertama kali adalah metodologi. Yang kedua, apa alasannya setiap guru mengajar harus pakai metodologi? Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, adibu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anakmu sesuai dengan masanya, karena dia itu tidak hidup di masa kita lagi. Kalau zaman kita dahulu, cara ngajarinnya mungkin dihafalkan, fa'alu, tidak masuk lagi. Kenapa? Karena mereka ini adalah generasi lato-lato. Padahal lato-lato itu juga dulu katanya ada ya. Waktu saya kecil juga nggak ketemu saya sebenarnya. Kenapa? Itu alasan kedua kenapa seorang guru mengajar harus pakai metode. Harus pakai metode.
Yang ketiga, alasannya kenapa harus pakai metode. Kita selama ini kalau Pekanbaru ke Dumai, kita habis waktu lebih kurang 6 jam, 4 sampai 6 jam. Sekarang berapa lama orang jalan dari Pekanbaru ke Dumai? 1,5 jam. Berapa efektifnya waktunya? Hampir 75%. Ya, 75% hemat waktunya. Tenaga, bensin dan segala macam hemat. Pertanyaannya kenapa? Adanya jalan tol. Kasih Pak Jokowi. Adanya jalan tol. Berarti jalan tol ini memangkas, men-shortcut, memotong perjalanan yang jauh. Apa alasannya kenapa guru itu harus mengajar dengan metodologi? Karena dia memotong waktu yang begitu lama menjadi singkat. Seperti yang kita pelajari. Yang kita pelajari tadi itu yang kembar, ayah ibu, kakak adik, semuanya itu metode kan? Kalau dulu zaman belajar 3 tahun itu. Tadi kita belajar paling 1 jam, itu pun ketawa-ketawa mulu. Istrinya terjatuh. Ini perkawinannya di atas 5 tahun, 10 tahun. Itu kan disebut dengan metodologi. Coba bayangkan jika seandainya ustazah challenge nih guru-guru, coba bikin metode fisika yang bagus, yang menarik, coba bikin matematika yang menarik, coba bikin biologi yang menarik. Wah, ini bakal jadi rame. Kenapa gitu ya? Karena menjadi masalahnya itu adalah anak yang kita hadapi itu berbeda dengan pada saat kita belajar. Nah, lalu kenapa saya bilang pelatihan itu harus seimbang investasinya dengan bangunan? Kenapa? Karena disebabkan guru ini menjadi daya tarik dari orang memasukkan anaknya kepada sekolah. Ya kan? Apa alasan seseorang orang tua memasukin anaknya ke salah satu sekolah? Pertama karena fisik bangunan. Ya kan? Yang kedua karena guru dan metode mengajarnya yang bagus. Kalau dia laku orang nggak masuk karena fisiknya kecil banget. Tapi saya pengen bikin aku itu orang mau masuk ke aku itu karena ini metodenya itu bagus. Ada nanti ustazah coba cek di Facebook saya. Itu kita live tiap sore. Itu guru-guru itu di training. Kalau nggak salah saya ustazah Elsa itu pernah saya tawarin untuk mengelola bengkel belajar dulu. Bengkel belajar itu apa sih? Bengkel belajar itu adalah mempelajari bagaimana cara belajar. Bagaimana cara belajar? Dia ibaratkannya begini nih, anak-anak kita ini. Ibaratkannya mereka itu seperti mobil gitu kan. Ketika dia berangkat, anak itu dia bisa lari dengan kencang ketika tidak lagi ada